Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah. Sekarang kita akan membahas sedikit saja tentang golongan orang yang tidak berhak menerima zakat dan permasalahan mendahulukan zakat dari haul atau tahunnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, golongan yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat? Kemarin kan sudah diterangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan. Nah, kalau ini orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Jadi orang kaya ini tidak bisa menerima zakat. Paham ya? Orang kaya ini tidak bisa menerima zakat. Tapi ada beberapa pengecualian. Misalnya apa? Amil. Orang yang mengurus zakat, orang yang menarik zakat, apabila tidak digaji oleh pemerintah maka bisa mendapatkan zakat walaupun dia itu orang kaya. Tapi kalau misalkan orang kaya secara keseluruhan, bukan amil atau bukan apapun, maka tidak boleh menerima zakat. Karena zakat ini hanya untuk orang yang membutuhkan. Paham ya? Yang kedua adalah hamba atau budak, bahasa Arabnya abdun. Ini juga tidak bisa berhak menerima zakat. Jadi yang berhak menerima zakat itu hanya budak mukatab. Selain budak mukatab itu tidak bisa menerima zakat. Paham ya? Karena sebenarnya budak ini hukumnya sebagaimana benda kalau dalam Islam itu. Cuman sekarang tidak ada budak lagi. Tapi budak yang bisa menerima zakat hanya budak mukatab. Selain budak mukatab itu tidak bisa menerima zakat. Yang ketiga adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu juga tidak perlu dikasih zakat. Karena keturunan Nabi ini mempunyai bagian tertentu, misalkan dari rikaz atau dan yang lainnya. Dari hibah, pemberian juga boleh diberikan. Misalkan kita punya kambing banyak, kemudian kita mau memberi ahlul bait misalkan, atau habib misalkan 3 ekor kambing, hibah saja bukan zakat. Nah ini tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dari zakat itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Yang keempat orang kafir nggak bisa menerima zakat. Kecuali apa? Kecuali yang kemarin al-mu'allafati qulubihim. Kecuali orang kepala suku misalkan dikasih zakat agar supaya lunak hatinya sehingga bisa masuk Islam, dan orang-orang yang lain mengikutinya untuk masuk Islam, ini nggak apa-apa dikasih zakat. Tapi kalau orang kafir secara umum, secara keseluruhan itu tidak boleh dikasih zakat. Jadi harus tahu perbedaannya itu. Jadi nggak semuanya itu tidak menerima zakat, tapi ada beberapa pengecualian. Yang terakhir adalah orang-orang yang wajib diberi nafkah dengan status fakir miskin. Sedangkan bila dengan status yang lain semisal gharim, maka tidak mengapa diberi zakat tersebut. Selanjutnya permasalahan mendahulukan zakat dari haul. Jadi bolehkah orang ini mengeluarkan zakatnya padahal haulnya belum mencapai, atau apa, atau sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan tapi belum mencapai 1 tahun, belum 1 haul, apakah boleh langsung dikeluarkan zakatnya? Nah ini adalah permasalahan seperti itu, harus paham. Pada dasarnya kewajiban dalam mengeluarkan zakat baru muncul setelah mencapai haul atau sudah mencapai 1 tahun, itu baru dikeluarkan zakatnya. Itu pada dasarnya. Namun diperbolehkan menyerahkan zakat sebelum haul. Boleh hukumnya menyerahkan zakat sebelum haul. Dan dapat mengugurkan kewajiban berzakat dengan beberapa syarat. Tapi ada syarat-syaratnya. Jadi misalkan kita itu sudah
mempunyai nisab zakat unta misalkan, sudah mempunyai nisab zakat unta misalkan. Nah, belum 1 tahun tapi sudah mencapai nisab, dikeluarkan, boleh apa enggak? Ya, ini ada beberapa syaratnya. Ada beberapa syaratnya, boleh dikeluarkan dengan catatan. Yang pertama adalah sudah mencapai 1 nisab. Jadi harus sudah mencapai 1 nisab seperti yang dijelaskan kemarin-kemarin. Berapa ekor kambing, berapa ausuk, berapa gram, paham ya? Itu baru dizakatkan, harus mencapai nisabnya. Kecuali dalam zakat tijarah yang hanya mensyaratkan nisab di akhir haul, kecuali dalam zakat ziarah yang syaratnya itu hanya nisab di akhir haul. Jadi yang lainnya itu boleh asal sudah mencapai nisab. Kalau misalkan belum mencapai nisab, itu nggak boleh mengeluarkan zakat. Belum mencapai nisab, belum mencapai haul, itu nggak boleh langsung mengeluarkan zakat. Jadi ada ketentuannya. Soalnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aja hewannya misalkan ada yang mati, kan kita nggak tahu. Sehingga apa, gugur kewajiban zakatnya kalau misalkan hewannya beberapa mati tidak mencapai nisabnya. Jadi yang pertama itu harus mencapai nisab baru bisa dikeluarkan zakatnya walaupun tidak mencapai haul. Yang kedua syaratnya, orang yang berzakat tetap memenuhi persyaratan yang mewajibkan zakat sampai mencapai haul. Sehingga zakatnya tidak sah bila seorang memberi zakat meninggal sebelum haul, atau harta yang dizakati berkurang dari 1 nisab sebelum mencapai haul. Contohnya, ada orang ini mau mendulukan zakat, sudah mencapai nisab tapi belum sampai haul. Kalau misalkan orang-orang ini sakit-sakitan, maka tidak boleh langsung mengeluarkan zakat. Karena apa? Ketika dia itu wafat, itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena walaupun sudah mencapai 1 nisab tapi belum mencapai haul 1 tahun. Paham ya? Orang tersebut meninggalnya sebelum 1 haul. Kalau misalkan dia itu sehat sehingga memungkinkan dia sampai 1 tahun tersebut itu masih hidup, baru boleh dikeluarkan zakatnya. Ataupun apa, dia itu yakin kalau misalkan zakatnya itu tidak akan berkurang 1 nisab sebelum mencapai haul. Kalau sudah berkurang 1 nisab sebelum mencapai haul, maka tidak wajib zakat, maka tidak boleh istilahnya didahulukan. Jadi harus yakin kalau misalkan nisabnya itu akan bertahan sampai akhir tahun. Kalau misalkan nggak yakin akan bertahan sampai akhir tahun, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Dan yang terakhir syaratnya adalah penerima zakat tetap berstatus berhak menerima zakat telah mencapai haul. Jadi misalkan kita mau ngasih orang miskin, nah orang miskin ini sampai 1 haul yang akan datang, misalkan dia itu tetap orang miskin, maka tetap boleh memberikan kepada orang tersebut. Kalau misalkan andaikan besok dia itu jadi orang kaya, maka tidak bisa menerima zakat yang didahulukan nisabnya daripada haulnya tersebut. Sehingga mengecualikan penerima yang asalnya fakir lalu berstatus kaya sebelum berakhirnya haul. Seperti contoh tadi, mau ngasih zakat kepada orang miskin, sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul. Tapi ketika mau diberikan zakat tersebut, ternyata orang tersebut mendapatkan warisan yang membuat dia itu kaya, maka nggak boleh zakat itu dikeluarkan kepada orang tersebut. Karena orang tersebut statusnya sudah berubah dari orang yang menerima zakat menjadi orang yang tidak berhak menerima zakat. Itu apa? Ya tadi, orang kaya. Paham ya? Ini adalah sedikit saja tentang keterangan golongan orang yang tidak berhak menerima zakat dan permasalahan mendahulukan zakat dari haulnya. Tadi kalau misalkan golongan tidak berhak menerima zakat itu ada 5: orang kaya, hamba atau budak, Bani Hashim dan Bani Muthalib, orang kafir, dan orang yang wajib diberi nafkah dengan status fakir miskin. Kemudian permasalahan mendahulukan zakat dari haul itu ada 3 syarat. Yang pertama, sudah mencapai 1 nisab. Dan yang kedua,
orang yang berzakat tetap memenuhi persyaratan yang mewajibkan zakat sampai haul. Dan yang ketiga, sang penerima zakat tetap berstatus berhak menerima zakat setelah mencapai haul. Paham ya? Harus dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.